In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Hansi Flick dikabarkan meminta Barcelona merekrut bek Sporting CP Gonçalo Inacio pada bursa transfer Januari usai kekalahan dari Real Madrid di El Clasico. Pelatih asal Jerman itu menilai lini belakang timnya perlu segera diperkuat dan telah meminta Direktur Olahraga Deco mempercepat langkah untuk merekrut Inacio. Bek berusia 24 tahun itu sudah lama masuk radar Blaugrana dan kini dianggap kandidat paling ideal berkat kemampuan bermain di sisi kiri, ketenangan dalam penguasaan bola, serta pengalaman di level tinggi. Bersama Sporting, Inacio membantu tim raih 3 gelar Liga Portugal dan tampil 18 kali untuk tim nasional Portugal. Secara finansial, Inacio juga dinilai lebih realistis dibanding Murillo dari Nottingham Forest dan Castello Luqueba dari RB Leipzig yang dihargai lebih dari 60 juta euro. Harga Inacio diperkirakan sekitar 45 juta euro. Deco bahkan disebut telah berdiskusi dengan agen sang pemain mengenai peluang tampil reguler di Camp Nou. Namun, kondisi keuangan Barcelona bisa menjadi penghalang dengan kemungkinan menjual pemain seperti Ronald Araujo atau Marc Casado demi membuka ruang transfer. Kekalahan dari Madrid memperjelas kebutuhan akan bek tangguh setelah pertahanan Barcelona gagal menahan kecepatan Kylian Mbappe. Kini, fokus klub tertuju pada Inacio sesuai permintaan Flick. Barcelona dikabarkan tidak akan bisa mengajukan tawaran untuk bintang AC Milan Rafael Leao apabila Marcus Rashford tetap bertahan di klub. Selama bursa transfer musim panas, Barcelona berhasil merekrut Rashford dari Manchester United dengan status pinjaman. Sejak tiba di Camp Nou, pemain berusia 20 tahun itu tampil gemilang dengan torehan 5 gol dan 7 assist dari 13 laga di semua ajang. Rashford telah beberapa kali menyatakan keinginannya untuk bertahan secara permanen, namun pihak klub belum memutuskan apakah akan mengaktifkan opsi pembelian senilai sekitar 30 juta pound pada akhir musim. Di sisi lain, Barcelona masih dikabarkan tertarik pada Leao. Pemain asal Portugal itu telah menjadi andalan Milan sejak 2019, namun belum mendapatkan kesempatan pindah ke klub dengan profil lebih besar. Laporan Sport menyebut negosiasi sulit dengan Milan pada musim panas lalu membuat Blaugrana mengalihkan perhatian ke target lain, termasuk Luis Diaz yang kini bermain di Bayern Munchen. Milan dikabarkan hanya bersedia melepas Leao dengan harga tidak kurang dari 70 juta pound, angka yang membuat Barcelona mundur. Dengan kontrak Leao berlaku hingga 2028 dan performanya tetap impresif usai pulih dari cedera betis, mencetak 4 gol dari 5 laga musim ini, Milan memiliki posisi tawar yang kuat. Artinya, peluang Barcelona untuk merekrut Leao baru akan terbuka jika Rashford kembali ke Manchester United pada akhir musim. Namun, situasi keuangan klub juga memperumit rencana transfer. Barcelona dilaporkan masih memiliki utang transfer mencapai 138 juta pound yang harus diselesaikan dalam 8 bulan ke depan. Tanpa penjualan besar, kecil kemungkinan klub mampu melakukan pembelian besar baru, termasuk mempermanenkan Rashford atau memburu Leao. Pelatih Barcelona
Hansi Flick kembali disarankan untuk mengubah posisi Lamine Yamal demi meningkatkan performa tim. Setelah sebelumnya, legenda Belanda Marco van Basten menilai Yamal lebih cocok bermain di posisi sentral, kini giliran mantan pemain dan pelatih Barca, Charles Rexach, yang menyuarakan hal serupa. Rexach menilai Yamal bisa lebih berpengaruh jika dimainkan di tengah, bukan di sisi sayap. Ia mencontohkan perubahan posisi serupa yang dilakukan Luis Enrique terhadap Ousmane Dembele di PSG, yang kini lebih produktif mencetak gol. Menurutnya, bermain di area tengah membuat pemain muda itu lebih sering berinteraksi dengan bola dan dapat menyalurkan kreativitasnya secara maksimal, meskipun perubahan itu bisa menimbulkan tantangan baru di area lain. Selain soal taktik, Rexach juga menyinggung perilaku Yamal setelah komentarnya sebelum El Clasico menuai reaksi dari para pemain Real Madrid. Ia menilai Yamal seharusnya lebih berhati-hati dalam berbicara dan tidak terlibat terlalu jauh dalam situasi di luar lapangan. Sebagai nasihat, Rexach mencontohkan Vinicius Junior yang meskipun bertalenta besar, sering menimbulkan kontroversi di antara para penggemar. Barcelona memutuskan untuk lebih mengawasi kehidupan pribadi Lamine Yamal demi menjaga fokus sang pemain muda pada karir sepak bolanya. Setelah komentarnya menjelang El Clasico memotivasi Real Madrid untuk tampil lebih bersemangat, klub menilai Yamal kini terlalu terekspos di ranah publik. Sejak berusia 18 tahun, ia semakin aktif di media sosial, menghadiri berbagai acara, bepergian saat jeda kompetisi, serta menjalin hubungan dengan penyanyi Nicky Nicole. Menyadari hal tersebut, Barcelona dan agen Jorge Mendes sepakat untuk memantau kegiatannya secara lebih ketat. Salah satu langkah awalnya adalah pembatalan kehadiran Yamal di acara promosi Oppo pada Selasa karena dinilai tidak tepat dalam situasi saat ini. Klub juga mendorongnya untuk mengurangi kemunculan di hadapan publik agar terhindar dari distraksi dan tekanan media. Kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai eksposur berlebihan terhadap pemain muda, mengingat Yamal sudah menjadi sorotan sejak usia 16 tahun bersama tim nasional Spanyol. Kini Barcelona berharap pengawasan internal dan bimbingan dari pemain senior dapat membantu menjaga keseimbangan antara perkembangan karir, tanggung jawab profesional, dan kedewasaan pribadi Yamal. Hector Fort, lulusan Akademi Barcelona yang kini bermain untuk Elche sebagai pemain pinjaman, akan menghadapi klub asalnya di Stadion Montjuic akhir pekan ini. Laga tersebut menjadi momen emosional baginya karena ia kembali ke tempat di mana ia tumbuh, berkembang, dan berbagi ruang ganti dengan sahabat dekat seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsí. Bek berusia 18 tahun ini tampil gemilang musim ini bersama Elche, dikenal berkat kedisiplinan, energi, serta kecerdasan taktis yang membuatnya menjadi andalan tim. Menjelang pertandingan, Fort berbicara tentang kedekatannya dengan Yamal, menyebut bahwa temannya itu tidak terpengaruh oleh sorotan media dan layak diapresiasi karena kemampuan luar biasanya di lapangan. Ia juga mengaku masih sering berkomunikasi dengan Yamal dan Cubarsí, menjaga persahabatan mereka meski kini berlawanan tim. Meski begitu, Fort menegaskan bahwa saat peluit dibunyikan, ia akan tetap profesional dan berjuang maksimal, bahkan bercanda ingin mencetak gol ke gawang Barcelona. Ia juga optimistis bahwa Barcelona akan segera kembali ke performa terbaiknya setelah masa sulit.